kena udah. Kalau segitu Bertiga. Kena bertiga. kena bertiga. Abang jauh nggak? Enggak sih. Kalau biar kedengaran kan, ya kena udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Air Hajidel di channel YouTube Bung Nisani Permai atau BSP Talk. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki, selalu semangat dan dalam lindungan Allah. Amin. Ini ceritanya begini, teman-teman. Saya tinggal di kompleks perumahan Bumi Sani Permai atau BSP Desa Ciamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada hari Selasa malam 3 Desember 2024, memang saya niatin main ke bengkel Bang Uco. Ini Bang Uco teman lama. Saya belakangan ini beberapa kali datang ke tempat Bang Uco, kemudian Bang Uco menemuin usahanya dan bikin konten video. Nah, malam ini saya kaget ketemu teman lama, tapi baru ketemu malam ini. Namanya Mas Yono. Gimana Pak Arif? Alhamdulillah Sehat? luar biasa. Mas Yono sehat? Alhamdulillah. Kemana aja? Ya, seharian jaga kopi. Oh, nah, ini Mas Yono ini termasuk salah satu teman lama, tapi baru kali ini ketemu lagi ya, mungkin karena berbagai kesibukan. Gimana usaha Bang Kopinya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Lancar, Pak Arif. Usaha kopinya di mana itu Mas? Di samping Indomaret. Oh, di samping Indomaret. Samping Ya. Indomaret di komplek perumahan ini. Di sana Buka dari jam berapa sampai jam berapa? dari pagi nyampe jam 12. Oh, Ya. sejak kapan tuh jualan? Oh, dari tahun 90 sudah buka, Pak. Ya, tinggal di sini tahun 90. Ini udah namanya warung legend. Ya, dari mulai tahun 90 kan di sini, Pak Arif. Oh, lama ya? Lama dari pembukaan dulu. Ya mulai perumahan ini ada lah. Sendiri. Mungkin Pak Yono udah di sini. Iya, iya. Gimana kesan-kesannya tinggal di Bumi Sani Mas Yono? Ya, ada senang, ada suka, ada susah. Suka dukanya apa? Sukanya apa? Dukanya apa? Ya, sukanya ya kalau lagi ini, Pak. Lagi nggak banjir. Oh. Kalau musim hujan ya musim banjir. Salah satu Terus banjir terbesar sih yang tempat tahun 2020 menjelang apa? tahun baru. Menjelang Tahun baru. Covid ya. Ya, tahun baru. Mas, itu usaha warung kopinya bisa tetap bertahan apa rahasianya? Ya, Ketekunan lah. ketekunan, Pak Arif. Ya, ketekunan. Sabar. Terus apa lagi? Ya, samping-sampingan ya kulit bangunan. Jadi serba bisa ya. Ya. Yang penting menghasilkan uang. Ya. Jadi ini teman-teman salah satu contoh orang yang menjadi sumber inspirasi bahwa setiap orang memang harus kerja keras, kerja apa aja yang penting halal. Saya baru dengar kalau pernah jadi tukang bangunan. Oh, udah lama. Ya, udah tutup. Udah nekunin Ini bangunan. mulai bangun di perumahan ini. Tapi Yang nyopir. Karena ini udah bergerak di bangunan. Iya. Nyopir apa? Mobil, bangun mobil. Bawa material. Bawa material. Iya. Kalau ada tetangga atau ini
ada Kita yang apa? ahli buat bangunan kan gitu Pak ya. Untuk usaha warung kopinya itu Listrik, kegiatan listrik. Ya kopi, ya air isi ulang ada, aqua juga ada. resepnya apa itu sampai bisa bertahan dari tahun 90-an sampai sekarang Ya tekun Pak, kita tekunnya Terus, lah. jadi orang-orang udah hafal kalau mau cari warung kopi ke tempat Mas Jono gitu. Udah apal, apal. Jadi punya pelanggan setia. Setia. Termasuk Bang Ucok juga. Iya, itu paling setia Bang Ucok. Teh tubruk. Kaget saya kalau ketemu sampean, padahal kita rumah gak berjauhan. Kok bisa ceritanya ke tempat bengkel Bang Ucok gimana malam itu? Ya, kita main-main lah. Ya saya bersyukur kita tetap bisa bersilaturahmi. Kalau Bang Ucok ini usaha bengkel tambal ban dan gerobak ini gimana ceritanya Bang Ucok? Ya, Usaha orang tua. ya sama juga Pak Arif. Mulai kita buka cabang, dari cabang ya di Kemang. Sebelumnya di daerah Komas 3, daerah Raokabo. Pas perumahan ini buka, ya kita cari yang Iya, strategis buat usaha kan. iya. Ya Gimana? pokoknya prinsip kita kejujuran dan keikhlasan kan Pak Arif. Iya. Nah, itu yang utama. Kalau Pak Arif pernah dengar lagu Pampers, nah, kan ada itu Pak. Kejujuran dan keikhlasan itu yang utama kan. Iya. Harta adalah tiada di semata. Iya. Itu, Pak. Iya. Kita harus bersabar Pak Arif. Dalam konsumen, godaan, ya macam lain kita ada. Jadi orang itu ya macam-macam. Ada yang baik, ada yang ini, ada risiko kita berusaha. Jadi juga Bang Ucok jadi sumber inspirasi sama mulutnya mencari nafkah. Kita dari jam berapa sampai jam berapa Bang Ucok? Ya emang kalau untuk berapa tahun ini kita nggak terlalu jenis sibukannya, kadang pagi, kadang siang, tergantung fisik lah. Nah seperti itu. Ya. Kalau dulu kita yang berapa dari pagi sampai malam, kalau sekarang karena udah sedikit usia, kita udah berkurang ya kita sesuaikan dengan kondisi lah. Para sahabat setia penonton channel YouTube BSP Club, ini saya mau berbagi info. Walaupun saya dan Bang Ucok sama Jono lama berteman, mereka mungkin lupa atau belum pernah saya ceritain tentang diri saya. Nah, saya akan Ya. berbagi cerita ya. Ya. Jadi gini Bang Ucok sama Nah. Mas Jono, saya itu lahir dalam kondisi fisik normal. Nah, jadi dari keluarga yang semuanya berfisik normal. Saya lahir di Jember, Jawa Timur. Oh iya. Waktu kecil saya nakal. Nah, puncak kenakalan saya adalah pada hari Lebaran hari pertama, itu di tahun 1972 atau 1973. Teman-teman mungkin belum lahir ya. Belum, Pak. Itu saya main petasan ke mercon. Sebenarnya orang tua melarang, tapi saya ambil kesempatan habis sholat Id, orang tua halal bihalal gerbang tetangga. Nah, saya punya banyak petasan, saya umpetin oleh orang tua ada. Biasa namanya bos ya. Saya ke dapur sambil bakar sate. Nah, terus di sampingnya mercon sama apa? Obat-obatnya itu loh. Nah bro, Kalau api melejit dari Bakaran sate.
udah Iya. sampai berikan tempat saya pingsan ya. Antara sadar dan sadar saya dipangku oleh orang tua naik becak ke rumah sakit. Saat itu tahun 70-an di kampung kami nggak ada yang punya motor, nggak ada yang punya mobil. Nah, karena salah satunya becak. Iya. Jadi dibawa naik becak ke rumah sakit Dr. Subandi yang Di Surabaya. enggak di Jember juga, rasanya agak jauh. Sampainya di sana itu harus dibakar, juga kena. Terus dokter cepat menangani dan Diamputasi. bilang bahwa ini luka terbakarnya parah, tapi kata bapaknya, ayah saya lakukan dok yang terbaik yang penting Anda selamat. Nah, akhirnya diamputasi dibawa tikut ini terus saya kebetulan pakai tangan palsu ya. Pakai tangan palsu. Nah, terus ini sebelum jadi orang cacat tapi sekarang bahasanya disabilitas, Ya. penyandang disabilitas. Aktivitas saya pakai tangan kanan. Nah, Ya. setelah menjadi penyandang disabilitas pakai tangan kiri. Iya. Wah, waduh ampun susahnya belajar nulis sampai mau nangis. Orang tua saya begitu sabarnya didik, semangat. Udah mulai bisa nulis, kan kagok dari biasanya nulis kanan kiri. Iya. Terus ini masih ada tanggung jawab waktu SD seperti halnya bocah-bocah yang lainnya itu. Iya. Saya hobi olahraga, kan itu sepak bola favorit. Ya. Main kaki, sama sepedaan, badminton. Nah, terus waktu SD tertarik main Boleh bulu tangkis aja. tenis meja, Oh, pingpong. tangkis. Belajar ternyata susah main itu. Iya. Pingpong. Kalau bulu tangkis, kalau kita lempar ke atas kan turunnya pelan, gampang mukulnya kan pakai raket. Raketnya kan gede. Iya. Tapi pingpong udah bolanya kecil diluncur ke atas, mau dipukul kalau nggak bolanya kena, bednya lepas, itu susah kan. Tangan pakai tangan satu tuh. Udah main, jadi ketawain temen-temen. Servis, kadang-kadang dua-duanya lepas bola sama bat. Wah, terus kadang bola pegangannya kuat, adunya bolanya nggak kena. Nah, terus saya salin. Misalnya saya main sama Bang Ucok, udah Bang Ucok aja yang servis saya menerima. Terima bisa. Lama-lama nih cepat juga sama orang lain kan. Saya mau bilang, Pak saya gini takut kan. Iya. Harus bisa, jaga. Nggak boleh memanjakan diri. Nah, Akhirnya terus saya karena ditegur Pak Guru di rumah coba belajar nggak pakai meja di Iya. kamar. Oh susah kan. Terus cepet ini putus asa main pingpong lagi. Tapi kok di kampung saya yang pingpong lebih banyak daripada bulu tangkis bola. bukan, daripada yang di sekolah gitu ya. Karena bapak-bapak itu kalau malam minggu main di gang yang di nah, terus muncul lagi semangat saya belajar. Ya itu nggak gampang dan lama-lama akhirnya bisa. Lama-lama bisa, kemudian seneng. Bulu tangkis masih tetap jalan, sepak bola masih jalan. Nah, lama-lama saya tekuni pingpong, terus mulai SMP mulai ikut turnamen nggak pernah menang. Iya. Terus waktu saya kelas 1 SMA
Nah, waktu itu saya pindah ke Lampung. Jadi saya lahir sampai SD di Jember, terus orang tua migrasi ke Lampung. Nah, waktu di SMA saya mengikuti seleksi di tingkat sekolah untuk kejuaraan olahraga pelajar dari Kabupaten Lampung Tengah. Jadi ada psikologi, ada badminton, nah saya nggak ikutnya gitu. Saya ranking pertama di Bongnya doang. di sekolah, di SMA Negeri Pojowati itu. Juara satu, akhirnya saya terpilih mewakili sekolah ke ini pekan olahraga pelajar SLTP dan SLTA, jadi digabung. Nah, terus wah semangat. Nah, di Lampung itu sekolah saya ke ibu kota kabupaten jauh Mas Yono. Iya. Bang Ucok. Jadi awalnya berangkat semangat, tapi begitu sampai ibu kota kabupaten Lampung Tengah, Metro, namanya Duresiwo, itu olahraga di Lampung. Wah, semangat saya luntur, saya jadi minder. Wah, semuanya fisik normal, kok saya ada yang cacat. Akhirnya saya nggak apa-apa, saya duduk sama yang dampingin saya. Iya. Ayo, hari pemanasan dan tar. Padahal saya Ya, dia udah ngedon duluan. wah, nanti saya kamu pemanasan sama itu. Dalam hati saya, waduh, tahu gitu saya nggak berangkat aja. Jujur rasa cemas gitu. Nah, rasa cemas itu mana pesertanya banyak lagi, di atas 300 orang kan. Acaranya sampai 3 hari. Ada meja orang-orang anak-anak yang ada KPP saya itu semangat, jadi turnamennya digabung pelajaran itu sama anak. Di saat saya mulai panas dingin karena stres, panitia memanggil di meja 4 Arif Rahman Hakim dari SMA Negeri Pojowati bermain melawan ini dari Metro. Wah, kaki saya langsung merinding. Teman-teman yang ayo Riki, malu, jangan kamu bawa nama SMA, agak geser juga biar kita dapat tempat. Nah, apa yang terjadi? Yang saya takutkan benar-benar terjadi. Begitu saya turun, oh pada sholat semua. Waktu itu saya belum pakai tangan palsu. Iya. Normal biasa. Ya, oh ada orang cacat. Ada orang. Oh pada selesai dulu ikut main. Terus, waduh, jadi orang-orang yang tadinya merayakan untuk bikin meja, begitu yang saya numpuk nonton di meja sebut tadi, kita kontrol kita pemanasan dan ketutupnya dan lepas tubuh gak kena apa dan tambah dulu ada orang buntung kemudian aduh saya sabar main awalnya aja duduk mulai set pertama menang udah pede cuek aja terakhir lanjut angin lalu gitu. Akhirnya saya menang di hari pertama saya mengalahkan 5 orang. Wah udah mulai pede. Hari kedua terjadi kejutan, orang-orang yang ngejek saya dukung. Oh hari main, sorry bukan 3 hari, 2 hari sampai final saya juara 1. Ada piagam itu saya Kabupaten Lampung Tengah untuk pelajar SLTP dan SLTA juara. Nah terus mewakili kabupaten dapat 3. Di tahun itu juga beberapa bulan kemudian yang mewakili Kabupaten Lampung Tengah untuk tingkat provinsi Lampung. Nah, saya kalah, jadi kalah sama perwakilan Lampung Utara.
walaupun kalah kan semangat latihan. Masih terus aktif latihan sampai usia saya ini sekarang 59 tahun. Nah terus saya latihan di mana aja, ikut di beberapa klub, sering ikut turnamen, tapi bedanya kalahnya paling lihat beberapa saya juara, misalnya saya juara Bekasi, terus di Jakarta beberapa kali juara, kalau di Bekasi sering ya. Terus untuk tingkat nasional saya juara 2 kejuaraan nasional tenis meja Bali Open 2018 di Gor Lila Buana Denpasar, itu tanggal 30 Juni 2000 untuk kategori wartawan. Nah, saya sendiri nggak nyangka jauh-jauh terbang dari Jakarta ke itu masuk final. Nah, terus walaupun ini nama nasional katanya rencana sebanyak 98% saya latihan dan ikut turnamen untuk orang umum, untuk umum gitu. Jadi jarang saya main bersama penyandang cacat. Jadi turnamen-turnamen yang saya ikuti di mana saya jadi juara itu lawan orang-orang yang fisiknya normal. Dan hebatnya lagi orang-orang yang fisiknya normal itu nggak melihat kondisi fisik saya tapi kemampuan saya. Saya nggak pandang Pak Arif cacat dan saya lihat kemampuan Pak Arif. Jadi kalau saya membawa Pak Arif, saya habis juga. Nah, terus jadi saya itu main pingpong ya kaki Jakarta, di Bogor, Bandung, terus di Sukabumi, di Subang. Tapi sebenarnya yang paling jauh waktu di Bali itu saya mewakili perusahaan tempat saya kerja sebagai wartawan. Ini kemarin ada kejadian yang menjengkelkan tapi bikin ketawa. Saya kan terdaftar di selain punya klub di Bekasi dan juga punya klub di Jakarta. Nah, saya di Jakarta melalui grup WA menginfokan saya didaftarkan turnamen tenis meja khusus untuk divisi 9 dan 10. Saya didapatkan masuk divisi 9. Nah, itu turnamennya digelar pada hari Sabtu 30 November 2024. Wah, saya seneng kan, apalagi hampir sebulan saya nggak ke Jakarta. Saya minta brosurnya ke pelatih saya yang daftarin. Saya lihat kok panitianya tokoh pingpong nasional yang terkenal loh. Juga sering ada turnamen. Orang itu pernah saya kalahin di turnamen Agustus di Jakarta 2024. Nah, terus karena saya kenal, saya nggak bisa sebutkan namanya. Saya japri ketua panitianya itu yang ketua panitia itu. Saya cerita, terus saya tinggal di Tambun. Saya punya tripod tapi panjang, jadi agak susah nanti kalau saya di lokasi pertandingan ada tripodnya mau pinjam. Bukannya masalah tripod ini kayak gitu. Bukan masalah tripod yang dia balas, malah bilang gini. Sebelumnya dia mohon maaf Pak Arif ya, para peserta pemain memprotes Pak Arif levelnya terlalu tinggi. Saya pribadi benar nggak mengizinkan Pak Arif didaftarkan. Ya ampun. Terus saya bilang saya udah transfer, ya nanti dikembalikan. Mohon maaf Pak ya. Para pemain protes. Jadi nggak jadi ikut. Sebelumnya saya pernah alami hal ini Pak, ada turnamen untuk divisi 8, 9, 10. Kebetulan saya ketua panitianya teman saya sering main ke tempat dia. Bang, aku daftar ya di 8. Apa aja Bang? Karena komunitas tenis meja sama saya kan harus tapi divisi AEH
pakai sidang, teman saya bilang gini hari KRH daftar di 38, apa kata dunia panitia bisa dibandingin protes. Artinya nggak boleh ikut. Nah, kembali lagi yang kejadian turnamen yang saya ditolak di 30 November itu, saya sampaikan di grup WA Simpom itu, saya ditolak gini, iya wajar Pak Hendra ditolak, itu Pak Hendra levelnya pemain nasional, masa ikutan gini? Kata teman-teman satu klub saya, oh, ketinggian itu. Nah, saya, bukan salah saya dong, mau saya didaftarin sama klub saya gitu. Nah itu kegiatan saya olahraga, jadi sampai sekarang saya masih aktif, masih menekuni olahraga sambil main di klub. Itu baru belajar jadi youtuber pemula. Terus aktivitas saya yaitu dulu wartawan politik, jadi saya jadi wartawan itu dari tahun 1987, udah lahir sudah di Jakarta. Jadi saya awalnya kerja sebagai wartawan di majalah remaja sambil belajar, terus tempat kerja namanya di perusahaan media, ada yang bangkrut, ada yang tidak beres. Ini pindah kerja, terus tahun 95 saya mulai jadi wartawan politik, yang tadinya wartawan hiburan, karena ingin meningkatkan kemampuan, ya belajar jadi wartawan politik. Saya sering ikut di DPR, terus juga wawancara di DPR, wawancara menteri, terus seperti saya baca tadi tempat kerja gonta ganti karena perusahaannya. Nah terus saya kan harus tetap kerja. Kemudian di saat saya bekerja sebagai wartawan majalah Next Obsession, majalah gaya hidup, saya mendapat karunia yang besar dari Allah. Tahun 2006 ada seorang menteri namanya Saifullah Yusuf. Itu dulu teman saya satu kantor. Begitu dia jadi menteri, saya ditarik jadi staf khusus di kementeriannya. Artinya dia bilang begini, tetap jangan tinggalin kerjaan utama, jadinya kalau ada waktu lagi. Jadi ya udah, kalau pas ada waktu mau. Tapi dapat gaji tiap bulan, jadi dapat dua dari kantor sebagai kerjaan utama, terus dari Pak Menteri saya itu lagi itu, saya cekal dari Menteri Sosial, ketemu saya. Enggak lama kemudian dia diresapel atau diganti oleh Presiden terpilih tahun 2007. Jadi maaf, saya kerja di dia 2006 ya, 2006 kan, 2006. Jadi hampir setahun kerja di situ, dia diberhentikan oleh Presiden, digantikan oleh kader sekjennya. Waduh, hilang penghasilan. Tapi ada hikmah di balik itu. Tidak lama kemudian, di tahun 2007 itu di bulan Ramadan, ini semua karena semata saya diangkat jadi staf kepresidenan. Ini salah satu saksinya Bang Ucok gitu ya. Diangkat jadi staf kepresidenan zaman SBY. Oh, jadi pokoknya cerita, aduh, mimpi apa bisa nonton cerita presiden. Jadi saya 8 tahun sebagai wartawan, tapi masuk di istana presiden bukan sebagai wartawan, tapi sebagai staf kepresidenan di bawah staf khusus presiden Jenderal Marbun.
waduh, review apa ini? Saya ceritain ke istri saya. Hah? Kok bisa? Ini karena bikin mobil. Lalu kerjaan papa gimana? Maksudnya, saya waktu masih wartawan di Majalengka. Sebentar saya rangkap dulu. Lama-lama pusing ya. Wah, kantor saya di Lebak Bulus, saya harus ke istana. Aduh, terus saya putuskan full di istana presiden. Begitu saya full, bisa mengikuti tenaga mesin, kita beli semua kota, terus saya kunjungan ke berbagai daerah. Wah, jadi ya Allah, ini luar biasa nikmat dari Allah ini. Secara logika sebenarnya nggak masuk akal. Saya pendidikan dari jadi wartawan, bukan wartawan nasional, bukan wartawan hebat. Tapi waktu diseleksi lolos. Jadi 7 tahun saya kerja di kantor kepresidenan. Aduh, nikmat. Jadi tugas saya di istana kepresidenan itu membantu presiden meninjau program-program pemerintah di berbagai daerah, kemudian menulis berita untuk tabloid istana tentang program-program pemerintah juga, menulis buku, terus juga bantu bikin konsep pidato presiden. Saya ngatur tiap hari, dapat gaji dan negara. Jadi paketnya rapi terus. Jadi kalau malah jarang pulang, atau bangunnya belum tentu 2 bulan sekali. Karena apa? Misalnya saya dari luar kota, hari Sabtu, Minggu udah kantor. Udah kayak sana lagi. Kalau belum selesai kerjaan, udah nginep di kantor. Jadi banyak waktu nginep di kantor. Pas kalau ketemu bangunnya, coba sebentar. Satu sibuknya ke sana kemari. Menjelang SBY selesai jabatannya, saya harus cari kerjaan lain karena saya bisa kerjanya sendiri. Saya kembali ke tempat kerja yang saya dulu. Masyarakat cuma ada pengembangan karena zaman digital bikin situs berita yang internet itu ada sinis.com. Nah, saya 2014 kerja di situ, awalnya sebagai dari pelaksana lapis kedua, ya, terus dipercaya sebagai penanggung jawab. Itu khusus politik gitu. Kalau ini di kantor, kalau kantornya jauh di dekat Ragunan. Oh iya. Terus seharusnya kerja pensiun sebagai peraturan pemerintah usia 5 tahun. Waktu itu diperpanjang kan? Diperpanjang perpanjang berapa tahun? Nah, saya selesai pensiun kemarin nih 1 November 2024. Jadi pensiun sebagai wartawan. Gitu. Gitu teman-teman, kita saling berbagi cerita, tapi saya salut sama Mas Jono sama Bang Ucok yang begitu ulet cari nafkah. Kalau saya biasa-biasa aja. Iya. Kita kalau ingat asal-usul Pak Ari, lagi itu sebetulnya tunda. Apa kemarin? Khusus ARS beda tunda. Khusus terjauh di Indonesia itu ada. Karena kalau dari mana asalnya Jember? Saya ternyata jadi selain foto, saya dulunya suka main Facebook, terus belakangan belajar main YouTube. Gara-gara pandemi COVID itu kan banyak kegiatan di rumah, ngapain belajar. Sebenarnya nggak mudah main YouTube, modalnya harus gede. HP harus banyak. Ini saya bawa ada 4 di rumah, bukannya pamer sama gitu. Ada 6 khusus untuk merekam. Awalnya kan cuma 1. Waduh, mana RAM-nya sih kecil lagi. Terus saya lihat disebut tuh urut banget ya. HP misalnya meliput pertandingan pingpong itu bisa pasang
4 tripod, 4 HP. Waduh, mudah-mudahan saya dapat rezeki. Alhamdulillah. Saya nabung sedikit demi sedikit, terus bisa beli HP. Gak semuanya HP baru, ada yang second beli di lapangan tenis itu. Iya. Orangnya jujur, Pak Om, ini HP second tapi RAM-nya bagus. Nah, kayak ini HP second ini. Mungkin harganya 400 atau 500. Wah, jujur orangnya. Dia bilang kalau jelek, jelek. Terus yang ini kalau gitu udah bagus. Jadi, nah belajar dari YouTube awalnya ngerekam biasa, diprotes yang penting goyang pakai tripod, belajar pakai tripod. Jadi mulai karena konten saya isinya macam-macam, bukan hanya hip-hop. Pokoknya konten channel saya gado-gado campuran. Saya tekun. Terus kalau melihat kita YouTube, orang punya gaji gede-gede ya, YouTuber pemula gitu. Mana caranya? Wah, nyari satu subscriber aja susahnya minta ampun. Terus gimana ini caranya? Saya ada temen masih jalan, gabung ke grup YouTuber Timpo. Saya bilang, wah, konten YouTube saya bukan itu, nggak apa-apa gitu. Diterima saya di komunitas itu. Nah, dia dari cara-caranya. Tapi jujur aja, saya waktu itu kurang banyak upload gitu loh. Jadi perkembangan YouTube-nya lambat. Nah, terus 3 bulan terakhir saya genjot upload. Alhamdulillah kemarin 22 November dapat gaji pertama dari YouTube. Jadi saya nggak perlu ungkapkan jumlahnya, tapi saya kerja keras saya berhasil. Yang walaupun termasuk lambat, dari 2020 baru dapat gaji dari YouTube 2000. Nah, intinya apa maksudnya? Rupanya harus rajin upload tiap hari. Oh, gitu. Saya kan waktu itu belum tentu seminggu Sekali. Jadi para sahabat, kesimpulannya begini, saya jadi wartawan dari tahun 1980. Karir saya berakhir 1 November 2024 atau 9 hari menjelang usia saya 59 tahun. Luar biasa. Berkat jadi wartawan saya banyak mempunyai teman, jaringan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Obsession Media Group yang memberi kesempatan saya berkarya. Dan berkat Obsession Media Group itu juga saya bisa menjadi staf kepresidenan di zaman Pak SBY selama 7 tahun. Nah, jadi teman-teman nanti bisa membaca profil saya di Google, ketik staf khusus Presiden Arief Rahman Hakim era SBY. Jadi di sini saya mengucapkan apa adanya, termasuk ada pengalaman di istana presiden begini. SBY melalui ajudannya mengundang stafnya. Saya telat datang. Telat datang. Ini benar kejadiannya itu ya. Telat datang. Saya masuk ke ruangan, udah orderan kosong semua. Lari saya ke ruangan presiden. Lapor ke pas pampres tiket. Dari mana ya Pak? Pak, saya telat datang. Oh, tunggu. Ada 2 petugas, satunya masuk ke dalam. Masuk. Terus keluar lagi. Mohon ditunggu Pak ya. Waduh, sampai setengah jam saya nunggu. Terus dari ruangan, karena ruangannya tertutup kan, terdengar presiden ketawa, baru yang lain ketawa. Nah, terus yang dari dalam ajudan pribadi presiden ngasih kode ke pas pampres yang di depannya. Pak, silakan. Assalamualaikum Bapak Ibu, ada juga. Nah, Pak ini silakan duduk di samping saya. Benar itu. Ini kita tadi rapat hampir 1 jam. Saya ulangi lagi ceritanya ya. Benar. Diulangi lagi.
Iya, terima kasih. Pak SBY kan orangnya santun. Terima kasih ya, udah banyak bantu saya melayani rakyat. Keluar dari ruangan presiden, atasan saya bilang, gila lu Farid, apa yang diomongin presiden itu sama seperti yang diomongin pertama tadi, dan semua itu gak ada dipanggil nama, hanya Pak Arief aja. Gitu. Nah, itu pengalaman saya sebagai wartawan sebagai staf kepresidenan, itu juga berkat didik Allah dan doa orang tua, kedua anak dan istri, juga dari aplikasi media kita, support dari teman-teman. Kemudian saya harus masih fit, berolahraga supaya sehat. Kemudian itu pengen ngajak Mas Yono main pingpong. Terus kalau untuk pingpong, alhamdulillah saya pernah jadi juara nasional untuk umum ya, untuk kategori wartawan. Kalau untuk penyandang cacat malah ini baru tingkat Jawa Barat, luar biasa persaingannya. Jadi saya memamankan kegiatan olahraga sekaligus terus belajar main YouTube. Nah ini main YouTube masih terus belajar karena ilmu YouTube terus berkembang. Jadi walaupun udah nggak muda lagi, luar biasa. Gitu. Mau nyampein apa ke para sahabat? Ini ngomong. Enggak, Bang Mas Yono dulu. Apa doain apa ke teman-teman? Ya, doain Farid semoga sehat selalu. Amin. Terus berkalir dengan olahraganya pingpong. Iya. Bang Ucok, Farid ini makan asam garam ini ya, politik ya, olahraga ya. Sekarang Farid sudah pensiun dari pekerjaannya, ya banyak umurlah Farid. ini walaupun saya lama bersama dengan Bang Ucok, baru kali ini saya cerita kayak gini. Iya. Tadinya dia mungkin mau tanya suka. Betul. Jadi Makanya. sekali lagi teman-teman, saya ulangi, saya itu lahir dengan fisik normal, kemudian kelas 2 SD tahan jadi tangan karena diamputasi aktivitas dengan tangan kiri. Karena saya orangnya kepingin maju, nggak minder. Jadi siapapun untuk penyandang disabilitas, untuk meraih kesuksesan jangan minder. Bahwa dirinya diejek tidak ada angin, lalu tetap maju fokus. Saya sudah membuktikan, saya berkarir sebagai wartawan puluhan tahun, kemudian jadi staf kepresidenan zaman SBY 7 tahun. Di dunia tenis meja pernah menjadi juara nasional, dan sekarang belajar jadi YouTuber. Alhamdulillah sudah dapat gaji pertama dari YouTube tanggal 22 November 2024, dan itu akan semakin bikin saya semangat. Makasih Mas Yono, pertama Bang Ucok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.